Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di video aku. Jadi hari ini aku mau bikin video tentang bicara sekolah pariwisata yang ketiga. Jadi di sini aku posisinya udah kuliah di D3 Pariwisata di Universitas Erlangga. Jadi buat kalian yang tanya-tanya nih, kuliah di pariwisata semester 1 2 itu kayak gimana sih semester awal? Apa sama yang dipelajarin sama kayak sekolah pariwisata? Aku jawab, iya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang sama kayak di pelajaran waktu sekolah. Contohnya kayak pengantar pariwisata. Terus ada tour planning. Terus juga ada CRS. Kalau di sekolah itu namanya ticketing. Cuman sekarang CRS. Fokusnya bener-bener pemesanan tiket kayak gitu. Terus buat kalian yang tanya plus minusnya kuliah di pariwisata itu apa? Jadi gini, untuk plusnya buat kalian yang dulunya sekolah pariwisata, kalian tuh bisa lebih mendalami gitu loh ilmu pariwisatanya. Jadi ya apa namanya, kalian bisa ketemu temen nih dari berbagai daerah. Di situ kalian bisa ngembangin, kalian bisa bikin paket wisata ke sana, dan kalian bisa tanya-tanya. Terus buat eh, kalian mungkin punya temen ya, temennya dia tuh ternyata dia benar-benar orang pariwisata gitu. Dan aku ngalamin bener-bener sih, dia tuh orang pariwisata dan aku di situ jadi bisa tuker pikiran gitu sama dia. Yang aku yang fokusnya ke Bromo, dia fokusnya Banyuwangi. Jadi kayak aku tuh bisa lebih melangkah lebih jauh lagi gitu loh dengan pengalaman dia kayak gitu. Terus habis itu untuk minusnya eh, mungkin kalian yang pengen apa ya menaikkan level gitu. Kayak aku pribadi, aku dulu tuh sekolah mikirnya level 1 ya. Terus aku kuliah, aku tuh pengen naik level 2. Nah, itu kalau kalian ngabis ke level 2, kalian di sini itu kayak aku rasanya sama aja gitu. Dan mending kalian lebih ke manajemennya kayak di Universitas Brawijaya kalau kalian mau yang lebih levelnya lebih tinggi. Tapi kalau kalian mikirnya fine fine aja, fair fair aja kayak aku, ya udah kalian ambil aja yang ini nggak apa-apa gitu. Sama aja sih, kalian tuh akan belajar manajerialnya, kalian belajar etika pelayanan tuh kalian tuh dapat banget meskipun ada PR ya kalian karena eh, bener-bener dapat pengalaman baru gitu meskipun mata kuliahnya sama ya. Jadi aku kayak bisa sharing, bisa diskusi gitu sama teman-teman, kayak misal bukan aku yang sok jagoan, enggak, cuman kayak aku lebih bisa cerita gitu sama temen aku kayak usia ya kayak CRS, Computer Reservation System. Temen aku nih ada yang baru belajar dia langsung pinter dan aku di situ kayak wih, jadi kayak termotivasi gitu, bukan yang malah aku kayak sombong ngerasa aku lo paling pinter. No, aku tuh paling lama di tiketing emang. Jadi ada temen aku yang udah bisa tiketing gitu ya, aku kayak bangga aja sama dia gitu, dia aja bisa. Jadi itu kayak motivasi buat aku tuh jadi lebih baik lagi kayak gitu. Terus untuk pengalamannya sih ada prakteknya sih. Terus kayak ya prakteknya bahasa Inggris lah, masih bahasa Inggris sih yang praktek. Bikin paket wisata itu juga udah ada prakteknya, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan bisa sharing sama teman-teman dan bisa berbagi ilmu lah. Yang alhamdulillah banget pada video-video sebelumnya itu ada yang tanya-tanya gitu serius, seneng banget gitu, sampai ada yang nge-DM di Instagram kayak dia bener-bener tanya kayak gini nih. Jadi ada beberapa pertanyaan gitu, Kak, kalau misalnya sekolah pariwisata itu harus bisa bahasa Inggris apa enggak, dia tanya kayak gitu. Terus aku jawab kan, sebenarnya tuh bisa bahasa Inggris atau enggak itu sebenarnya itu bekal kalian gitu. Kayak gini nih, kalian tuh sekolah pariwisata ya, terus orang awam, orang biasa mandang orang pariwisata itu dia bisa bahasa Inggris. Terus kalau kalian jawab enggak, enggak bisa, ya emang sih semuanya masih belajar. Tapi kalau kalian nggak bisa sama sekali, itu kayak malunya itu ke diri kalian sendiri gitu, bukan ke yang ngajar, guru, dosen yang lain, enggak, tapi ke kalian sendiri karena kalian yang memilih sekolah pariwisata tapi kok kalian nggak bisa. Nah, itu jangan sebagai momok buat kalian takut, karena ya semuanya orang Indonesia pun nggak ada gitu yang fasih, yang bener-bener fasih kayak orang bisa bahasa Inggris orang luar itu enggak. Jadi kita semuanya ini sama-sama belajar, kita juga apa ya, supaya kita itu bisa jadi lebih baik memajukan pariwisata itu bareng-bareng. Dan di samping itu bahasa Inggris adalah bahasa universal, jadi kayak
siapapun sama orang luar dari manapun, pasti kita langsung otomatis gitu refleks bahasa Inggris, karena yang kita pelajarin, yang kita tahu bahwa bahasa Inggris adalah bahasa universal. Jadi setidaknya kalau kalian takut, kalian eh, ngerasa terbebani, setidaknya kalian tuh harus ada bekal sedikit aja. Itu nggak apa-apa sih. Terus ada yang tanya lagi, eee, "Kak, biayanya mahal gak sih sekolah pariwisata?" Nah, menurut aku, mahal enggaknya itu tergantung sekolahnya. Nah, kalau aku kan sekolah umum ya waktu itu, jadi ya kayak yang lain lah, standar gitu. Soalnya negeri juga aku. Tapi kalau misalnya dia terfokuskan sama pariwisata itu biasanya agak lebih mahal. Terus kalau buat tanya kuliah, kuliahnya itu ya kalian bisa cek sendiri aja di web berapa UKT-nya. Terus juga sesama antar kampus juga beda harganya. UNER nih, Universitas Erlangga, sama Universitas Gadjah Mada itu beda, ada pariwisata yang di sana. Terus ada juga di UNS juga beda. Terus di Ambarukmo, Udayana, kita tuh beda-beda harganya, tergantung sih, tergantung universitasnya. Tapi kalau menurut aku, swasta, negeri, apapun itu, sekolah pariwisata itu bagus banget. Dan dia benar-benar ngajarin, yang ngajar-ngajarin gitu lah. Kayak nih, ada pengalaman aku cerita sama temen aku orang pariwisata nih di kelas. Aku tanyain, dia swasta. Dan pelajarannya sama, ilmunya tuh sama. Cuman aja caranya mungkin yang beda. Harganya beda. Tapi semua itu sama, sama-sama bagus, nggak bohong. Dan itu bener-bener ngajarin kalian tuh bener-bener ngasih pengalaman, ngasih kalian apa ya, edukasi yang apa ya, kalian tuh bisa jadi humble sama orang, bisa ngomong kayak aku, kalian jadi nggak malu, percaya diri, pede, yang kayak aku sebutin di video-video sebelumnya. Kayak kalian tuh bener-bener pede, bisa ngomong. Jadi kayak dampaknya itu banyak banget. Meskipun ya, kita tuh di sini tuh teorinya dikit, tapi kita itu bener-bener skillnya tuh bagus banget sumpah. Jadi kalian apa ya, nyetak ke diri tuh bener-bener kecetak gitu, berhasil kayak gitu. Jadi kayak aku bangga aja sih sama diri aku sendiri. Tapi balik lagi sama pribadi ya, semuanya itu balik lagi sama pribadi kalian. Kalian mau menerima atau enggak, kalian mau belajar apa enggak, mau adaptasi apa enggak, itu balik lagi ke kalian. Nah, alhamdulillah ya kalau aku bisa belajar dan aku suka belajar hal yang baru. Kayak aku rasa itu aja sih video-videonya. Nanti akan dilanjut ke episode selanjutnya di saat aku udah semester-semester tua. Gak semester tua sih, semester selanjutnya. Dan semoga aja ada waktu, dan terima kasih udah menonton video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.